Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program Reso Rehat Sore di Banyuwangi 1 TV. Apa kabar pemirsa? Semoga semuanya sehat lahir maupun batin. Nah, kali ini saya akan coba untuk menggali karena ini momen pilkada. Saya kebetulan bertemu dengan kelompok teman-teman masyarakat, kelompok teman-teman di dunia seni. Nah, kebetulan ini saya ketemu dengan beliau-beliau di seniman rupa gitu kan. Saya akan langsung perkenalkan. Di sebelah kanan ada Mas Huda. Selamat sore Mas Huda. Selamat sore Pak. Sehat Mas Huda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelah kiri saya ada Mas Rohim. Selamat sore Mas Rohim. Selamat sore. Apa kabar, sehat ya? Sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat. Saya langsung saja biar tidak panjang lebar akan mencoba untuk menggali. Hari ini kan di Banyuwangi, tidak hanya di Banyuwangi ya, jadi seluruh Nusantara ini ada proses pilkada serentak. Di mata seniman sendiri bagaimana ini memilih sosok pemimpin, bupati atau wakil bupati ini seperti apa menurut para seniman di Banyuwangi, terutama mungkin seni rupa lah, atau mungkin dari Mas Huda sendiri mungkin, atau Mas Rohim sendiri. Bagaimana Mas Rohim? Ya, yang paling mendasar kan membawa perubahan. Ya, perubahan seperti apa itu maksudnya? Ya, perubahan dalam soal sosial, budaya, politik, dan mungkin ya umumnya lah Pak yang menjadi perubahan di Banyuwangi. Gitu. Ya, secara umum itu bagaimana? Perubahan seperti apa? Dalam sisi, dari sudut pandang para seniman lah ini. Kalau dalam sisi sosial, ekonomi, saya rasa pemimpin Banyuwangi sekarang sudah lumayan bagus. Banyak gitu perubahan yang digarap dan direalisasikan gitu. Tapi dalam soal seni rupa ya adalah perlu input untuk sebuah gerakan yang lebih besar lagi, lebih maju. Intinya lebih dahsyat. Selama ini kan yang terjadi kan sudah bagus. Jadi antara kegiatan seni kesenian lain saya rasa sudah maju pesat gitu. Memajukan sudah pesat. Tapi dalam sisi seni rupa itu ada ya perlu input. Kenapa masih belum bukan maksimal sih, kurang lebih dasar lagi ya. Mungkin itu tadi kenapa belum bisa lebih maju, lebih dasar lagi ya, karena pemimpin itu kan wilayahnya kan saya rasa soal sosial politik aja ya. Tapi dalam seni rupa harusnya yang lebih progresif untuk memberi ide, gagasan-gagasan itu dari senimannya sendiri. Gitu ya? Iya gitu. Artinya selama ini para seniman sudah diakomodir dan itu sudah baik. Tinggal bagaimana nanti ke depan itu menjadi lebih baik. Seperti itu? Ya, itu. Ada gagasan-gagasan besar. Ya itu tadi. Saya tidak bisa mengkritisi terus menilai itu. Karena sesuatu gagasan-gagasan besar yang lebih maju untuk Banyuwangi itu perlu masukan input dari senimannya sendiri. Seorang pemimpin Banyuwangi gitu. Gitu ya. Kalau Mas Huda gimana Mas Huda? Kalau saya menyoroti, bagaimana gebrakan mulai dari Bapak Azwar Anas sampai sekarang ini, bagaimana peran pemerintah itu sudah cukup bagus dalam mengembangkan khususnya pariwisata. Sedangkan seni rupa merupakan salah satu elemen bagian dari itu. Jadi bagaimana kepanjangan tangan pemerintah ini tadi sudah cukup lumayan untuk mengembangkan pariwisata ini, sudah cukup lumayan. Yang itu yang pertama saya soroti. Cuman perlu keberlanjutan yang kreatif dan inovatif. Yang ini inovatif kreatif ini yang bagian mana ini? Yang mesti harus dimiliki oleh kebijakan pemimpin. Ke depan ini tadi taruh kata lah. Ya. Ini ada suatu berkelanjutan. Untuk periode yang kedua, misalnya ini, itu seorang pemimpin, anggap bupati kemarin jadi lagi, misalnya. Berkelanjutan yang inovatif, khususnya bagaimana meletakkan sesuatu itu punya cerita bekas
setelah tinggalan ini tadi, seorang pemimpin besar itu paling tidak harus betul-betul ngerti bukan hanya tentang politik, sosial, budaya, termasuk tentang seni rupa. Itu sangat penting. Iya, iya. Salah satu contoh bagaimana nilai-nilai kultural yang terjadi saat ini mulai ketika dibangun oleh Pak Anas munculnya fenomena art carnival. Wah, itu sangat fenomenal. Kalau dibanding zaman Pak Anas bagaimana? Artinya ketika Anda bicara soal sosok pemimpin seperti Pak Anas, Pak Anas lebih punya kreativitas. Gitu ya. Tapi setelah itu kan butuhnya saat ini itu ke depan ini butuh inovasi. Butuh inovasi dan perlu ada suatu monumen yang ditinggalkan, ada bekas-bekas gitu. Bagaimana Pak Anas meninggalkan suatu bekas seperti Gandrung Sewu. Tapi bagi saya seorang seniman itu harus dipoles. Sesuatu yang bersifat seremonial itu harus dipoles kembali menjadi sesuatu yang kreatif dan inovatif. Nah, misalnya salah satu contoh. Yang pertama itu misalnya kita menyoroti tentang Gandrung Sewu. Bagaimana itu dilakukan? Itu mulai pagi misalnya. Sebelum terjadinya acara puncak Gandrung Sewu, itu ada gandrung bersolek misalnya. Oh gitu. Ada inovasi ya? Ada inovasi di situ. Dan itu bisa mendatangkan investor besar. Jadi ketika bersolek itu difestivalkan seperti itu. Bisa jadi difestivalkan itu menggali sponsor investor waktu luar menggunakan biasa. bedak terus kemudian di depan cermin seperti itu ya. Lah, misalnya gitu. Jadi sepanjang jalan orang bersolek itu tadi nilai-nilai kultur apa misalnya di situ ada sesajennya, ada nilai-nilai kultural yang nggak pernah orang lihat. Jadi kemasannya internasional ini. Betul. Yang kita jual apa? Menarik. Kulturalnya satu. Yang kedua, art carnival. Bagaimana itu diabadikan dalam setiap jenjang perjalanan. Ya. Secara tematik itu ada museumnya. Oh gitu. Ya. Ada tempat yang bisa dibaca dari nilai-nilai kultural. Kenapa ini dikombin dengan kostum yang sebegitu indah itu asalnya dari mana? Itu menjadi pembacaan publik dalam konteks seni rupa. Bagaimana art kolaborasi seperti nilai-nilai kultur dengan hal ini gitu. Jadi ketika ada suatu tempat itu diabadikan suatu pembangunan misalnya, itu membaca bagaimana seni rupa berkontribusi dalam konsep itu tadi sehingga menjadi wacana seni rupa. Makanya dengan Langgar Art itu sinkron. Apa yang digagas Langgar Art wisata seni rupa, art kolaborasi itu penting. Yang kedua, yang ketiga adanya program pemerintah itu untuk proses regenerasi. Bukan hanya tugas pelukis, bukan hanya tugas perupa, tapi program pemerintah bukan yang harus inovatif. Misalnya dalam dunia pendidikan ada art kolaborasi, dalam dunia perkantoran ada art kolaborasi dengan seniman. Paling tidak di masa depan. Jadi pemimpin ini tadi membangun suatu wacana pendidikan, mempersiapkan Indonesia emas ke depan yang berwawasan seni rupa. Saya potong dulu. Luar biasa ini pemirsa. Jadi Rehat Sore dan Kisah Bincang-Bincang sore ini luar biasa. Ada banyak yang mesti menjadi, mungkin nanti dijadikan sebuah perwujudan oleh pemimpin ke depan. Sesaat lagi. Nah, pemirsa, luar biasa ini. Teman-teman, sedulur-sedulur di seniman rupa ini banyak hal yang mesti juga dijadikan sebagai
ya materi yang nanti diwujudkan oleh pemimpin ke depan di Banyuwangi ini, Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Rohim sama Mas Huda, bukan berarti hari ini, pemimpin hari ini tidak baik. Baik, tapi akan lebih baik lagi ketika apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini yang cukup luar biasa, harus inovatif dan lebih kreatif, kemudian harus mengkolaborasikan seperti itu terhadap semua pihak. Tidak hanya seniman rupa, tetapi harus semua seniman. Kira-kira begitu. Nah, detail untuk bisa menjadikan itu perwujudannya, maka saya harus kembali menanyakan hal itu kepada teman-teman di samping kanan kiri saya ini. Saya kembali ke Mas Rohim. Ya, Mas Rohim. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Huda bahwa pemimpin harus memiliki pemikiran-pemikiran yang sudah disampaikan, inovasi, kreativitas, segala. Apalagi menurut Mas Rohim? Ya, kalau spesifik masalah seni rupa, kalau saudara udah tadi kan menjelaskan ya memang inovasi dalam soal umumnya kesenian itu. Tapi ya, saya sendiri spesifik khusus masalah seni rupa. Saya lihat fenomena yang terjadi mulai kepemimpinan Pak Anas, saya lihat itu menyayangkan sebenarnya. Menyayangkan kenapa dari sisi lain itu maju banget, tapi dari sisi seni rupa itu seorang Pak Anas itu saya sayangkan tidak meninggalkan legacy. Apa itu legacy? Ya, tanda. Kalau melihat literatur sejarah, peradaban-peradaban dunia, Babylon, Sumeria, itu meninggalkan situs, artefak. Yang tersisa ekonomi hilang, politik hilang. Yang tersisa seni rupa. Berupa artefak, candi. Seperti Mesir aja, peradaban Mesir meninggalkan Sphinx di Giza, iya kan? Nah, Banyuwangi, saya lihat tuh festival-festival itu udah bagus, maju. Sedangkan untuk materi seni rupa sebagai seorang seniman, saya itu materinya udah banyak. Tersedia sebagai pelukis landscape, seorang Huda, materi Banyuwangi bagus. Tapi ada peradaban yang harus ditinggalkan, legacy, artefak seni rupa. Atau mungkin ada semacam museum seperti itu? Ya, itu salah satunya itu. Kasus seperti terjadi di Venesia. Venesia itu wisata air. Nggak kalah Banyuwangi dengan Venesia. Tapi pemimpinnya itu tahu diri. Itu bosen nanti. Kalau seputar wisata air, maka itu diciptakanlah Binil Venesia yang terkenal. Jadi ada acara tahunan masalah seni rupa di sana. Jadi ya wisata air, ya juga wisata sejarah, ya wisata seni rupa yang bisa dikunjungi seluruh dunia. Gitu ya. Kalau kita dekat dengan Bali, Bali itu kenapa? Saya lihat saya komunikasi dengan pemilik galeri Pak Sutejaneka, Rudana, terus Agung Raya. Kenapa dia membuat sebuah museum tangga? Kenapa Pak? Secara orientasi bisnis rugi. Tiket hanya 75.000, tapi itu tanda peradaban. Karena Bali besar itu diawali dari Ubud. Seorang visioner Raja Ubud itu Cokor Daskowati sering dialog dengan seorang Erbonet, Antonio Blanco. Maka Bali besar sekarang itu diawali dari Ubud. Dialog yang Kuris dulu keramat itu dijadikan homestay, dijadikan tempat singgah. Dialog dengan pelukis-pelukis luar itu membawa pulang ke negaranya, membawa promosi. Bali gini maju. Awalnya Bali Bravo. Kalau Banyuwangi ini Banyuwangi emas, gitu. Seni rupa emas lah. Artinya bahwa dibanding dengan di daerah lain, Banyuwangi itu sebetulnya juga punya potensi. Potensi besar tetapi sekali. Belum diwujudkan. Diwujudkan. Nah, itu ide dari seniman, gitu ya. Makanya kan seorang Pak Anas saya sayangkan tidak meninggalkan tanda peradaban. Jadi ya menguap aja. Tapi kenapa tidak diwujudkan? Apakah memang seniman waktu itu tidak kooperatif akses untuk dialog? Makanya itu tadi seorang pemimpin Banyuwangi itu nggak bisa mikirkan seni rupa, banyak yang dipikirkan sosial politik, ekonomi. Lah seni rupa sendiri harusnya seniman-seniman yang progresif, yang punya gagasan besar
ada apa jalan untuk dialog. Bagaimana? Masalahnya seniman di Banyuwangi ini progresif atau tidak, Mas Huda? Seperti apa, Mas Huda? Artinya tidak kemudian menyalahkan pemerintahan kabupaten gitu atau siapapun pemimpinnya. Apa yang dikatakan Mas Rohim memang benar. Akan tetapi 10 tahun terakhir, 10 tahun lebih, saya kan tetap mengikuti perkembangan seni rupa Banyuwangi. Ya. Tapi saya nggak aktif di seni rupa Banyuwangi saat itu. Kemudian mulai adanya munculnya fenomena artos. Karena begini, seni rupa Banyuwangi dalam hal ini perupa itu mengalami kemunduran setelah sampai di dunia di pandemi itu mengalami kemunduran sampai munculnya kembali fenomena artos. Itu secara psikologis kita itu seperti terbangun kembali. Jadi begini, kita tidak bisa menyalahkan juga pemerintah. Memang pemerintah itu kurangnya komunikasi sebenarnya sama orang-orang yang kurang kooperatif, teman-teman seniman atau pemerintah sendiri. Loh, pemerintah kabupaten sendiri. Iya, satu dari senimannya. Senimannya itu ya kurang kreatif, mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Kurang komunikatif. Kurang komunikatif. Yang kedua, kenapa itu belum terjalin secara preventif? Bagaimana seorang pemimpin itu kurangnya wawasan seni rupa, karena kurangnya terbangun komunikasi antara seniman, khususnya seniman-seniman yang punya gagasan besar. Tapi kalau seniman-seniman nggak punya gagasan besar, ya percuma. Anda melihatnya seniman yang memiliki wawasan besar ini ada nggak perwakilannya? Kira-kira gitu. Nah, kelompok siapa kan biasanya ini kan tidak berbicara secara kelompok, enggak. Karena memang dari sisi-sisi itu kan kita mencari itu. Makanya munculnya artos itu menggali sesuatu yang terpendam. Jadi mutiara yang terpendam selama ini yang nggak pernah muncul, akhirnya muncul. Ini karena apa? Hangat kembali seni rupa Banyuwangi. Oh gitu. Karena begini, tidak bisa disalahkan kenapa pemerintah itu menganggap seni rupa nggak begitu penting. Karena nggak ada gagasan besar gitu ya. Di dunia seniman. Munculnya artos itu merupakan gagasan besar. Tapi bagaimana keberlanjutannya? Kan begitu. Ya. Nah, saya sambung pendapat saya yang tadi. Gagasan misalnya bagaimana seni rupa membangun seni rupa Banyuwangi yang berwawasan. Salah satunya dengan program kolaborasi. Secara teknis, semua institusi diperkenalkan dengan seni rupa. Ibarat seni rupa sama dengan matematika. Nggak ada hobi-hobian matematika. Tapi semua ini dalam dunia pendidikan. Dijadikan kurikulum di lembaga pendidikan seperti itu. Ya iya, itu salah satu bagaimana membangun SDM yang berwawasan seni rupa ke depan. Itu penting. Misalnya kolaborasi. Institusi kalau perlu misalnya pejabat atau orang-orang penting itu diajak untuk berkolaborasi melukis bareng sama pelukis sebagai healing. Loh, ketika kita membangun satu museum seni rupa, sedangkan peminatnya kurang, percuma buang biaya. Iya kan? Iya. Tapi ketika kita membangun bagaimana orang cinta dan punya wawasan seni rupa, bagaimana seni rupa menjadi penting di tengah masyarakat. Ya. Itu butuh proses panjang memang. Ya. Apa? Misalnya dalam waktu jangka pendek itu bikin program kolaborasi sebagai healing, sosioterapi. Ya. Bagaimana melukis sebagai sosioterapi. Misalnya seorang pejabat atau misalnya Bu Ibu kolaborasi sama saya, pokoknya gores. Tapi dikemas nanti berkolaborasi dengan pelukis. Loh, itu berarti dibutuhkan seorang pelukis yang berkualitas yang mampu merespon. Kalau pelukis-pelukis biasa nggak bisa, nah itu butuh responsif. Ya. Terjadinya komunikasi antara misalnya Pak Anas mau kolaborasi, Menteri mau kolaborasi, mereka berwawasan seni rupa.
Karena bagaimana sehingga ketika mulai berwawasan seni rupa, banyak pejabat berwawasan seni rupa dalam dunia pendidikan. Misalnya saya berkolaborasi dengan pendidikan misalnya SMP 1, SMA 2 Ya. atau siapa aja dalam satu bidang kanvas, semua anak itu Mengenal paling tidak ya. mengenal dan menggores, ikut menggores. Ya. Artinya tadi itu ya, bahwa di lembaga pendidikan juga ada semacam bidang studi atau kurikulum yang melibatkan para seniman di situ. Kira-kira gitu ya. Ya, iya. Oke. Bukan hanya maaf ini. Ketika bersifat apa ya? Ketika melukis saat ini bersifat kompetitif. Oke. Tapi harusnya melukis anak itu membangun hasanah dan wacana. Membangun kolaborasi, ikut andil. Sehingga seni rupa menjadi penting. Sehingga mereka terlibat di dalamnya, kemudian kita pamerkan. Misalnya kolaborasi seorang pejabat, kolaborasi dalam dunia pendidikan dengan karya ya, itu dipamerkan. Oke. Kemudian dilelang. Lah di situ membangun peradaban ke depan, dalam kemajuan, dalam misi membangun lokus seni rupa baru dan apa generasi yang punya wawasan seni rupa. Oke. Ya. Kalau selama ini seperti apa sih sebetulnya Mas Rohim? Teman-teman seniman ini apa yang sudah dilakukan? Ini tadi kan gagasan, ide terhadap pemimpin nanti yang yang nanti mungkin menjadi pemimpin baru di setelah pilkada ini. Apa yang selama ini sudah diupayakan? Ini gagasan menarik menurut saya kan Mas. Iya. Sebentar. Saya ingin menambahkan dulu. Salah satunya itu penting dilakukan bagaimana mencari bibit atau mencari pelukis yang berkualitas dengan kacamata yang bisa dibilang pendampingan kuratorial tingkat nasional yang diberdayakan, yang diperuntukkan, yang ditarik oleh pemerintah dalam hal ini untuk bagaimana seorang pelukis, ada pelukis kabupaten. Karena begini, Banyuwangi dengan nilai-nilai kultural, dengan garis terpanjang, kota kecil, dengan garis pantai terpanjang, dengan keanekaragaman budaya, nilai kultural yang begitu beraneka ragam, itu patut digali dan diangkat dalam konteks seni rupa. Gitu ya. Iya, dibutuhkan satu berkolaborasi dengan peneliti. Kita melakukan penelitian, kemudian mengangkat dalam konteks seni rupa. Ada pembacaan di sana. Ya. Itu penting. Ya, artinya kan itu bentuk gagasan, ide yang mesti harus diwujudkan kepada pemimpin yang besok dipilih oleh masyarakat rakyat Banyuwangian gitu. Nah selama ini oleh para seniman apa yang sudah dilakukan Mas Rohim? Ya gerakan-gerakan aja saya lihat. Artinya gerakan seperti Gerakan apa? ya, gerakan itu kan berupa ada pameran, ada kolaborasi, itu kan sebuah gerakan aja. Nah, sedangkan gerakan itu kan tergantung fisik, Ya. usia. Nah, jadi sampai kapan hanya gerakan-gerakan aja? Ide-ide yang disampaikan Mas Rohim sama Mas Huda tadi itu itu atau gerakan apa yang penting tidak juga. masih mau dikomunikasikan, Intinya disampaikan? kan dari gerakan-gerakan itu ada edukasi, ada pendidikan, ada interaksi, ya. Tapi ada legacy yang harus memang mendidik itu dengan visual karya. Di sana itu dampak pasti banyak dampak secara UMKM, ekonomi, secara pendidikan, secara apresiasi untuk pendidikan mengapresiasi karya. Kenapa? Saya lihat kan karena Mas Iki berbicara marketing yang terjadi di Banyuwangi ya memang kenapa padahal dari PAD yang saya itu APBD di Banyuwangi 3,2 triliun besar sekali, tapi daya beli untuk lukisan seni rupa khususnya lemah. Kenapa? Karena tidak ada pendidikan. Kalau gerakan-gerakan sudah dilakukan, apakah tiap tahun aja? Salah satu gerakan yang paling yang visioner, gagasan yang paling visioner ya seperti Atos itu tadi. Pak Anas sebenarnya sedikit banyak seorang pemimpin visioner juga dia. Bu Ibu melanjutkan apa visioner dari Pak Anas itu saya rasa itu. Tapi kembalinya ke seniman itu, tidak semua seniman itu visioner. Itu SDM memang terbatas, mencari seorang seniman yang visioner itu memang tidak
semudah itu. Baik, oke. Ini lepas dari bincang-bincang soal apa namanya upaya pekerjaan atau kegiatan sehari-hari oleh Mas Huda sama Mas Rohim yang mewakili mungkin seniman rupa. Saya akan coba untuk melihat lebih dekat seperti apa kira-kira Anda melihat hari ini kan di Banyuwangi ini pilkada kan ada sejumlah bakal calon nih. Mungkin lebih mengarah ke sana ya. Sedikit ada nuansa apa namanya ikut peran serta seniman memilih ini sosok pemimpin yang bagaimana seperti itu. Detailnya seperti apa. Di Banyuwangi ini kan ada sejumlah bakal calon dan hari ini lagi naik, lagi rame juga Mbak Rekom yang diborong, terus kemudian apa namanya bakal calon yang lain, terus kemudian agak pesimis seperti itu. Anda melihatnya bagaimana? Kelompok masyarakat di pasar, kemudian di kampung-kampung itu ada bahasa borong-memborong itu. Kalau seniman sendiri melihatnya bagaimana? Kalau saya ya menganggapnya gini, itu kita berbicara ya memang urusannya politik itu kompleks ya. Ya. Jadi sistem politik kita hari ini, yes memang begitu. Artinya begitu? Artinya begini, siapapun orangnya, siapapun orang yang jadi bupati, siapapun orangnya yang jadi pemimpin, apapun slogan yang diambil, tapi kalau dalam sistemnya masih tetap seperti itu. Sistem. Kembali ke sistem, harus ada perbaikan sistem. Oke. Kalau menurut saya, karena begini. Artinya Anda menyampaikan sistem itu sistem seperti apa? Jadi kita tidak bisa menghindar dengan politik praktis, karena memang dibuka gerbang oleh sistem pusat sampai ke daerah. Itu sudah tokoh-tokoh politik kita itu sudah membangun sistem politik yang pragmatis. Kalau misalnya jadi orang kalau sudah berbicara perubahan, buset itu, buset, nggak ada itu perubahan. Semuanya pakai gitu. Oh itu curang, dia sendiri melakukan kecurangan. Karena apa? Sistem memang membuka keran besar untuk melakukan itu. Bagi saya seorang seniman, ya biasa-biasa saja. Biasa saja. Kalau Mas Rohim melihatnya biasa-biasa juga atau bagaimana? Ya kalau menilai perubahan-perubahan kan sudah banyak berubah lah. Ada perubahan. Ya. Cuma yang fundamental seperti yang dimaksud Saudara Huda tadi, ya hanya meneruskan aja, nggak terlalu fundamental banget. Tapi apalagi dalam soal saya wilayahnya seni rupa aja, gitu. Apalagi wilayah seni rupa. Jadi gerakan-gerakan pribadi kan seperti Atos itu kan fundamental. Tapi seni rupa pemerintah sendiri kan pemimpinnya ya. Saya yang masuk kan pemimpinnya, yang visioner untuk seni rupa ya nggak ada. Artinya sama, siapapun pemimpinnya itu tetap diieskan gitu ya. Sebenarnya saya kan mengharap dulu waktu kepemimpinan Pak Anas itu, Pak Anas ini saya lihat memang kriteria seorang visioner ada. Kenapa waktu itu saya katakan visioner? Dia merespon ide-ide dari saya. Oke, itu kan sudah dibahas. Maksud saya yang hari ini ada sejumlah bakal calon di Banyuwangi nih. Menurut sampean sebagai masyarakat Banyuwangi atau hari ini sebetulnya sampean sebagai pelukis, ya, kalau apa yang sampean lihat ketika ada isu-isu yang hari ini borong-memborong, kemudian hari ini terus kemudian ada bakal calon yang sudah masang banner segituan banyak, kemudian kalau misalkan itu tahapannya tetap berjalan, muncul bumbung kosong seperti itu. Apa yang panjenengan lihat itu? Peran serta sebagai warga Banyuwangi itu loh, atau sebagai perwakilan seniman itu melihatnya itu. Iya, itu kan hukum kenyataan. Kenyataannya kan gitu. Ya. Nah, ya kenyataannya gitu. Saya kan bukan ahli dalam bidang itu, berkompeten masalah itu. Ya saya lihat ya dikatakan wajar ya wajar-wajar aja. Wajar ya. Wajar-wajar aja, karena semua sepakat kok, nggak ada problem. Nggak ada reaksi. Ada banyak reaksi di luar sana. Tapi kan nggak fundamental. Hanya desas-desus saja kan gitu. Kan gitu. Nggak ada yang untuk apa gerakan yang betul-betul melawan, yang betul-betul enggak kan, hanya ya gitu itu. Euforia.
Euforia. Kan? Jadi Anda melihatnya itulah bentuk demokrasi. Istilah saya hukum kenyataan. Gitu ya. Kenyataannya hukumnya yang dipakai itu saat ini. Tapi saya berharap walaupun itu lahir dari itu, jika itu bisa merespon apa isi otak saya, apa gagasan saya ada di kepala saya, konsep apa untuk Banyuwangi Seni Rupa, ya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya, ya memang tidak ada persoalan ketika Boro memborong, karena kan memang ada ketentuan aturannya. Katakan ada contoh di Mesir itu ada Ramses II Fir'aun meninggalkan peradaban tinggi. Ini bukan membandingkan pemimpin sekarang. Enggak. Ini berbicara masalah legacy dalam bidang seni rupa. Ya, oke. Ada yang ditambahi maksudnya? Ada. Jadi intinya, siapapun orangnya, bagaimana dia punya gagasan besar. Ada siapapun pemimpinnya. Terkhusus misalnya sesuatu atau petahana misalnya jadi pemimpin, ya itu tadi tambahnya. Kreatif dan inovatif. Yang pakai slogan perubahan yang kayak gimana? Yang dipikirkan juga golongannya juga. Gitu ya. Iya sama aja. Soal tadi itu apa yang disampaikan Mas Huda, sistem pelayanan dan segala macam. Pemimpin baru itu kan perjudian. Berbicara ini, ya gambling juga. Belum tentu membawa kemajuan yang signifikan, belum tentu juga. Yang penting aman, terkendali, kemudian masyarakat makmur. Bagaimana seni rupa terkhusus itu kena imbas kemakmuran. Oke. Selesai. Mas Rohim, harapannya terakhir? Sama. Jadi pemberdayaan pemerintah, misalnya ini, pemerintah punya proyek. Ini salah satu. Sebagai kebanggaan, misalnya alamnya luar biasa, tradisinya luar biasa. Ada banyak potensi yang iya, misalnya dibikin ukuran oversize yang bisa dibaca di situ tentang kesenian misalnya, dengan kualitas yang mumpuni, dengan kualitas karya yang mumpuni, menjadi misalnya ada pelukis kabupaten. Ya, tadi sudah dibahas. Oke, misalnya seperti itu. Mas Wahim nambahi? Ya, kalau saya itu ini ya mengalir saja, tapi saya tetap meyakini nanti ada seorang pemimpin yang itu tadi harapannya, yang bisa menerima gagasan-gagasan saya. Oh gitu ya, dari kelompok masyarakat, teman-teman seniman. Kapan, entah itu dengan usia apa, ya mudah-mudahan itu ya ada. Tidak tidak terus kemudian ABC-nya enggak ya, siapapun pemimpinnya dalam produk mesin politik di Banyuwangi. Seniman itu kan netral harus. Netral aja. Jadi urusannya seni rupa. Kalau mengkritisi ya lewat visual aja, bukan kata-kata. Kalau politikus harus lewat orang, kata-kata. Itu ya. Gitu. Makanya kan karya-karya saya itu untuk saya mengkritisi Pak Anak lewat visual karya. Visual. Banyak itu jejak-jejak digital saya. Selama ini ada nggak yang menggunakan kritikan itu menggunakan lukisan? Nggak ada. Nah, Anda tanggung jawab toh sebagai seniman. Ada, saya aja itu. Saya akui sudah. Saya aus ini udah. Saya aja yang mengkritisi lewat visual karya. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini tugas Mas Huda ini. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa politik, tetapi menggunakan lukisan kritikannya. Bisa mengimbangi untuk itu. Sebenarnya seorang Haruman Huda itu bisa juga. Ya Anda kan juga sebagai pelukis toh. Ya karena dia kan sudah vakum tidak ngurusi seni rupa berapa tahun. Nah hari ini semuanya juga harus punya tanggung jawab dan tugas. Egois kan dia ngurusi egois itu kan. Saya sekarang kembali saya yang egois ini. Maunya kan jalan sendiri. Ada kesempatan 1-2 menit mungkin ditambahin Mas Huda, Mas Rohim. Yang terpenting kita sebagai seorang seniman apapun kembalinya saya mengutip senior kita, Asia Dika, mengatakan pada saya, kendaraan seorang pelukis, ya lukisan. Bagaimana Asia Dika membangun citra Gandrung di kancah nasional, sehingga menjadi pembacaan. Kita sebagai pelukis, saya pelukis landscape, saya akan membangun melalui karya, bukan omongan. Tapi penting juga seorang pemimpin ke depan itu komunikasi sama kita. Dan saya pribadi ya sebenarnya kepengen ngomong sama pemimpin kita.
ada bincang-bincang khusus lah 1-2 jam misalnya dengan Bupati, biar bagaimana mungkin ada gagasan-gagasan ini terbaca, dan itu ada komunikasi intensif dari seni rupa. Oke. Terima kasih Mas Rem waktunya. Sama-sama. Mas Sudah, mudah-mudahan nanti ini apa yang sudah jadikan bincang-bincang ini menjadi manfaat gitu kan, dan didengar oleh pemimpin mendatang di hasil produk 2024 ini. Terima kasih pemirsa Banyuwangi Suatu TV, itulah tadi bincang-bincang kami. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan edukasi bagi semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.